Malam itu hujan turun deras, seolah langit ikut menjadi saksi kekejaman yang terjadi di balik pintu rumah mewah itu. Seorang istri duduk diam menunggu suaminya pulang, bukan dengan doa, tapi dengan bukti. Saat pintu terbuka, bukan penyesalan yang datang, melainkan tamparan, pukulan, dan kata-kata yang membunuh jiwa. Namun suami itu tidak tahu satu hal. Diamnya sang istri malam itu bukan tanda menyerah, melainkan awal dari kehancuran hidupnya yang tak bisa dihentikan siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Malam itu, hujan turun dengan deras. Seolah langit turut menangisi nasib yang menimpa rumah tangga Alia. Jarum jam di dinding ruang tengah yang mewah itu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Namun, Alia masih duduk tegak di sofa kulit berwarna krem. Dia tidak sedang menonton televisi ataupun membaca buku, melainkan hanya menatap pintu utama yang tertutup rapat. Di tangannya tergenggam sebuah ponsel yang layarnya sudah mati. Namun, di dalamnya tersimpan bukti yang cukup untuk menghancurkan hatinya berkali-kali lipat. Foto-foto Danang, suaminya sedang makan malam romantis dengan wanita lain bernama Intan baru saja dikirimkan oleh seorang teman yang kebetulan berada di restoran yang sama. Alia tidak menangis. Air matanya rasanya sudah kering, karena ini bukan pertama kalinya dia mencium aroma pengkhianatan dari tubuh suaminya. Tetapi malam ini rasanya berbeda. Ada tekad yang membeku di dalam dadanya. Sebuah keputusan yang sudah bulat, bahwa dia tidak akan lagi menjadi wanita bodoh yang memaafkan demi keutuhan rumah tangga yang semu. Suara deru mesin mobil terdengar samar di balik suara hujan, diikuti oleh sorot lampu yang menembus celah gorden. Danang pulang. Alia menarik napas panjang, berusaha menetralkan detak jantungnya yang memburu bukan karena cinta, melainkan karena rasa takut bercampur muak. Pintu terbuka dengan kasar, menampilkan sosok Danang yang kemejanya berantakan, dasinya sudah longgar, dan aroma alkohol menguar tajam bercampur dengan parfum wanita yang sangat menyengat. Danang terkejut melihat Alia masih duduk di ruang tamu dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukannya merasa bersalah, Danang justru mendengus kesal seolah keberadaan istrinya di sana adalah sebuah gangguan bagi ketenangannya. Setelah seharian bersenang-senang, dia melempar tas kerjanya ke sembarang arah dan berjalan sempoyongan menuju tangga tanpa menyapa Alia sedikitpun. Alia berdiri perlahan. Suaranya terdengar tenang namun tajam, membelah keheningan malam itu ketika dia bertanya dari mana saja suaminya hingga larut malam begini. Pertanyaan sederhana itu rupanya menjadi pemantik api amarah bagi Danang yang sedang di bawah pengaruh alkohol dan rasa lelah. Danang berbalik dengan mata merah menyala. Dia berteriak bahwa Alia tidak punya hak untuk mengatur hidupnya. Karena baginya Alia hanyalah istri yang tugasnya diam di rumah dan menikmati uang belanja. Alia tidak mundur. Dia justru melangkah maju dan memperlihatkan layar ponselnya yang menyala. Menampilkan foto Danang yang sedang mencium pipi Intan. Alia bertanya siapa wanita itu dan kenapa Danang tega melakukan ini, padanya yang selama ini selalu berusaha menjadi istri penurut. Melihat bukti itu, wajah Danang berubah menjadi merah padam bukan karena malu, melainkan karena egonya terusik. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak karena ketahuan. Tanpa peringatan, satu tamparan keras mendarat di pipi kiri Alia. Begitu kuat hingga tubuh mungil berhijab itu terhuyung dan jatuh menabrak meja hias. Suara vas bunga yang pecah beradu dengan suara guntur di luar. Alia memegangi pipinya yang terasa panas dan perih. Sudut bibirnya robek mengeluarkan darah segar. Namun, Danang belum selesai. Dia menjambah hijab Alia, menarik wajah istrinya agar menatap matanya, dan mulai memaki dengan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami. Danang menyalahkan Alia atas perselingkuhannya. Dia berteriak bahwa dia mencari wanita lain karena Alia membosankan, terlalu kaku, dan tidak bisa memuaskan egonya sebagai laki-laki. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh Alia malam itu. Danang melampiaskan semua kekesalan, rasa bersalah yang diputar balikan menjadi amarah, dan rasa superioritasnya. Dia memukul lengan Alia, menendang kakinya, dan mendorongnya hingga tersudut di dinding. Alia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya.
Tulang rusuknya terasa nyeri setiap kali dia menarik napas dan kepalanya pening bukan main. Namun di tengah badai kekerasan itu, ada satu hal yang membuat Danang berhenti sejenak. Alia tidak menjerit. Alia tidak menangis histeris memohon ampun seperti biasanya. Alia tidak melawan ataupun memaki balik. Wanita itu hanya diam. Dia menerima setiap pukulan dengan mata yang terbuka, menatap Danang dengan sorot mata yang kosong, dingin, dan mati. Keheningan Alia justru membuat Danang merasa tidak nyaman. Namun kemudian rasa angkuhnya mengambil alih. Dia mengartikan diamnya Alia sebagai bentuk ketakutan dan kepatuhan total. Danang merasa dia telah berhasil menundukkan istrinya, mendidik Alia agar tidak lagi berani melawannya atau mengungkit-ungkit soal Intan. Setelah puas melampiaskan emosinya, Danang melepaskan cengkeramannya dan membiarkan Alia merosot ke lantai yang dingin di antara pecahan beling vas bunga. Danang meludah ke samping, merapikan rambutnya yang acak-acakan dan berkata dengan nada meremehkan bahwa itulah akibatnya jika istri berani kurang ajar pada suami. Dia memerintahkan Alia untuk membereskan kekacauan itu besok pagi, dan jangan berani-berani mengeluh pada siapapun jika tidak ingin hal yang lebih buruk terjadi. Danang melangkah naik ke kamar tidur utama, meninggalkan Alia yang masih terduduk di lantai ruang tamu. Setelah suara pintu kamar di lantai atas terbanting menutup, suasana kembali hening. Hanya terdengar suara hujan yang semakin deras. Alia perlahan menggerakkan tubuhnya yang remuk redam. Dia meringis menahan sakit saat mencoba berdiri. Tangannya gemetar saat menyeka darah di sudut bibirnya dengan ujung lengan bajunya. Dia tidak membereskan pecahan vas bunga itu. Dia membiarkannya berserakan sebagai saksi bisu kekejaman malam ini. Dengan langkah tertati dan pincang, Alia berjalan menuju kamar tamu di lantai bawah. Bukan untuk tidur, melainkan untuk menyusun rencana terakhirnya. Di dalam kamar tamu yang gelap, Alia duduk di tepi ranjang. Dia tidak menyalakan lampu. Cahaya kilat sesekali menerangi wajahnya yang lebam dan bengkak. Dia meraba saku gamisnya yang robek dan mengeluarkan ponselnya yang layarnya retak namun masih berfungsi. Jari-jarinya yang gemetar menekan beberapa tombol, mengirimkan sebuah pesan singkat dan sebuah file video. File itu berasal dari kamera pengawas kecil berbentuk jam meja yang baru saja dia pasang seminggu lalu di ruang tamu. Karena instingnya sudah curiga akan adanya konfrontasi seperti ini, kamera itu merekam segalanya, merekam wajah Danang yang beringas, merekam setiap pukulan, dan merekam setiap makian. Alia menatap layar ponselnya yang menunjukkan pesan terkirim. Dia kemudian menyentuh lebam di wajahnya, merasakan sakit yang nyata, namun hatinya terasa aneh. Dia merasa lega. Malam itu, Alia tidak tidur. Dia hanya berbaring menatap langit-langit kamar. Alia bangkit dari tempat tidur saat jam menunjukkan pukul 4 pagi. Tubuhnya sakit, tapi pikirannya jernih luar biasa. Dia pergi ke dapur bukan untuk membuatkan sarapan karena cinta, tapi untuk menyiapkan panggung sandiwara terakhir bagi Danang. Dia mulai memotong daging, meracik bumbu rendang, dan memasak dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal di dalam kepalanya dia sedang menghitung mundur waktu kehancuran suaminya. Aroma rempah-rempah yang kuat mulai memenuhi rumah yang tadinya berbau alkohol dan pengkhianatan. Dia memasak dengan keahlian seorang istri yang tulus, namun hatinya sedingin pisau yang dia gunakan untuk memotong daging. Alia tahu, ini adalah hidangan perpisahan yang akan menghantui Danang selamanya. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah jendela kamar tidur utama, menyilaukan mata Danang yang masih terasa berat. Dia mengerang pelan, merasakan sakit kepala yang menusuk akibat terlalu banyak minum alkohol semalam. Namun, di balik rasa pusing itu, indera penciumannya menangkap aroma yang sangat familiar dan menggugah selera. Aroma santan yang dimasak lama bercampur dengan rempah-rempah kuat seperti lengkuas, serai, dan cabai. Itu adalah aroma rendang. Masakan kesukaannya yang hanya dibuat Alia pada momen-momen spesial. Seketika ingatan tentang kejadian semalam berputar kembali di kepalanya. Dia ingat amarahnya, dia ingat pukulan-pukulan yang dia layangkan, dan dia ingat bagaimana Alia diam tidak melawan. Senyum tipis tersungging di bibir Danang. Dia merasa bangga pada dirinya sendiri. Pikirannya yang narsistik menyimpulkan bahwa tindakannya semalam adalah sebuah kesuksesan besar dalam mendidik istri. Menurut logika Danang yang bengkok, rendang yang dimasak pagi ini adalah tanda permintaan maaf dari Alia. Dia yakin Alia memasak makanan kesukaannya sebagai cara untuk berdamai,
sebagai sinyal bahwa Alia menerima posisinya sebagai istri yang harus patuh dan tidak lagi mempermasalahkan soal Intan. Danang bangkit dari tempat tidur, meregangkan otot-ototnya yang kaku dan berjalan menuju kamar mandi dengan perasaan sebagai pemenang. Dia membayangkan Alia di bawah sana, mungkin dengan wajah lebam, sedang menata meja dengan takut-takut, menunggu titah darinya. Setelah mandi dan mengenakan pakaian santai namun rapi, Danang keluar dari kamar. Dia bersiul kecil saat menuruni tangga marmer rumah mewahnya. Rumah itu terasa sunyi. Tidak ada suara denting piring atau suara langkah kaki. Hanya aroma rendang yang semakin kuat dan memikat perutnya yang lapar. Saat kakinya menapaki lantai bawah, dia melihat pecahan vas bunga semalam sudah tidak ada. Lantai sudah bersih mengkilap. Danang mengangguk puas dalam hati. Dia berjalan menuju ruang makan. Danang memasuki area ruang makan dengan langkah percaya diri, sambil membetulkan kerah kaos polonya. Matanya langsung tertuju pada meja makan besar dari kayu jati yang sudah tertata sangat rapi. Di tengah meja, sebuah mangkuk besar berisi rendang daging sapi yang masih mengepulkan asap panas menjadi primadona. Dikelilingi oleh nasi putih hangat, sambal hijau, dan kerupuk. Perutnya berbunyi nyaring. Dia tersenyum lebar, merasa diperlakukan layaknya raja. Namun gerakannya terhenti. Kursi itu sudah ada yang menduduki. Senyum di wajah Danang lenyap seketika. Digantikan oleh kerutan bingung yang perlahan berubah menjadi ketakutan murni. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat matanya benar-benar memproses pemandangan di hadapannya. Di kursi utama tempat dia biasa duduk dan memerintah, duduklah Pak Kusuma. Ayah Alia. Pria parubaya yang biasanya ramah itu kini menatap Danang dengan sorot mata yang begitu tajam dan mematikan. Matanya beralih ke samping. Di sana duduk Mama Nilam yang memalingkan wajah, dan di belakang mereka berdiri Arya yang tegap dengan rahang mengeras. Danang mundur selangkah, kakinya terasa lemas seperti jeli. Dia mencoba mencari sosok Alia. Alia, mana? Panggilnya panik. Namun, alih-alih Alia, pandangan Danang menangkap sosok-sosok lain yang berdiri di sudut ruangan. Pak Anwar, pengacara keluarga Pak Kusuma, dan dua orang polisi berseragam lengkap yang menatap Danang dengan tatapan menyelidik seorang penegak hukum. Keheningan di ruang makan itu begitu mencekam. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aroma rendang yang tadinya menggugah selera kini terasa membuat mual perut Danang. Pak Kusuma perlahan mendorong piring berisi rendang yang ada di hadapannya ke arah Danang, yang masih berdiri mematung. Suara gesekan piring keramik dengan meja kayu terdengar nyaring dan menyayat telinga. Makan, perintah Pak Kusuma. Suaranya berat, rendah, dan mengandung ancaman yang nyata. Pak, ini ada apa sebenarnya? Saya tidak mengerti. Danang bertanya dengan suara gagap dan bergetar. Saya bilang makan, bentak Pak Kusuma. Pak Kusuma menunjuk rendang itu dengan telunjuk gemetar menahan amarah. Alia memasak ini subuh tadi. Dia memasak ini dengan wajah lebam, dengan bibir pecah, dan hati yang hancur karena ulahmu. Dia memasak ini sebagai sedekah terakhir untukmu, Danang. Makanlah karena ini adalah makanan enak terakhir yang akan menyentuh lidahmu sebelum kamu membusuk di dalam sel penjara. Danang menggeleng panik. Arya memukul meja dengan keras. Jangan sebut nama adikku dengan mulut kotormu itu. Kami sudah melihat semuanya, Danang. Semuanya. Pak Anwar melangkah maju dengan tenang. Dia meletakkan tablet yang dipegangnya ke atas meja, menghadap ke arah Danang. Di layar tablet itu, video rekaman CCTV semalam sedang diputar. Video itu menampilkan dengan jelas bagaimana Danang menampar Alia, menjambaknya, dan memukulinya tanpa ampun. Ini bukan pertengkaran rumah tangga, saudara Danang, kata Pak Anwar. Ini adalah tindak pidana penganiayaan berat dan KDRT. Berdasarkan bukti visum yang sudah kami lakukan pagi ini terhadap Ibu Alia serta rekaman CCTV ini, kami memiliki bukti yang lebih dari cukup untuk menyeret Anda ke pengadilan. Salah satu polisi melangkah maju mengeluarkan borgol besi yang berkilauan. Kaki Danang akhirnya menyerah. Dia jatuh terduduk di lantai, menatap nanar pada meja makan yang penuh makanan. Rendang itu masih mengepul, aromanya masih sama, tapi kini aroma itu bercampur dengan bau kehancuran masa depannya sendiri. Dia menyadari bahwa keheningan Alia semalam bukanlah tanda kepatuhan, melainkan ketenangan sebelum badai yang kini telah menenggelamkannya. Di dalam ruang interogasi yang sempit,
dingin, dan berbau apek. Danang didudukan dengan kasar, tangannya terborgol ke meja. Setelah hampir 2 jam ditinggal sendirian, pintu terbuka. Pak Anwar, pengacara keluarga Pak Kusuma melangkah masuk. Danang langsung menyemburkan amarahnya, menuduh Pak Anwar melakukan pencemaran nama baik dan menawarkan uang damai. Pak Anwar tersenyum tipis. Dia menyebar foto-foto hasil visum Alia di atas meja, wajah Alia yang lebam ungu kebiruan, bibir yang sobek dengan jahitan. Lalu, Pak Anwar meletakkan selembar kertas hasil laboratorium di atas foto-foto itu. Pengacara itu menjelaskan bahwa pemeriksaan menyeluruh terhadap Alia menemukan residu zat penenang dosis rendah jenis benzodiazepin di dalam darahnya. Zat yang sama yang ditemukan di dalam botol vitamin yang biasa Danang berikan pada istrinya setiap malam. Wajah Danang yang tadinya merah, karena marah kini berubah menjadi pucat pasi seputih kertas. Rahasianya terbongkar. Pak Anwar mencondongkan tubuhnya, menatap tajam ke manik mata Danang dan berkata bahwa ini bukan lagi sekadar kasus KDRT. Ini adalah percobaan pembunuhan berencana dan peracunan secara sistematis terhadap pasangan. Ancaman hukumannya bukan lagi hitungan bulan, melainkan belasan tahun penjara. Danang kehilangan kata-kata. Ternyata keheningan Alia bukan karena obat itu bekerja sempurna, melainkan karena Alia sedang mengumpulkan bukti demi bukti untuk menjeratnya. Danang menyadari bahwa dia telah masuk ke dalam perangkap yang dia gali sendiri. Istri yang dia anggap bodoh dan penurut itu ternyata adalah lawan yang jauh lebih pintar dan mematikan daripada yang pernah dia bayangkan. Hari sidang mediasi pertama tiba. Danang duduk di ruang tunggu pengadilan agama dengan penampilan yang sangat memprihatinkan. Ketika Alia masuk, Danang hampir tidak mengenalinya. Alia kini tampil bersinar, mengenakan setelan blazer elegan, memancarkan aura kepercayaan diri dan ketenangan yang mengintimidasi. Saat hakim mediator menanyakan kemungkinan rujuk, Danang langsung menjatuhkan dirinya dari kursi, berlutut di lantai dingin di hadapan Alia, menangis memohon ampun. Dia bilang dia hilaf, diguna-guna oleh Intan, dan bersumpah akan berubah. Dia memohon agar Alia melihat kondisinya sekarang yang sudah hancur. Alia hanya menatap Danang yang sedang bersujud itu dengan tatapan datar, seolah sedang melihat orang asing yang tidak penting. Perlahan, Alia berbicara, suaranya tenang, rendah, namun menusuk tulang. Alia berkata bahwa Danang tidak perlu repot-repot bersandiwara. Dia mengatakan Danang yang dia cintai sudah mati saat pukulan pertama mendarat. Yang ada di hadapannya sekarang hanyalah cangkang kosong. Alia kemudian memberi isyarat kepada Pak Anwar. Pengacara itu mengeluarkan sebuah dokumen tebal berisi rekam jejak transfer dari rekening perusahaan keluarga Alia. Alia menjelaskan dengan dingin bahwa itu adalah bukti tambahan yang akan dia bawa ke ranah pidana korupsi. Danang telah memalsukan kwitansi dan menmarkup anggaran, lalu mentransfer selisih uang miliaran rupiah ke rekening Intan. Alia tersenyum tipis, senyum yang mematikan. Dia berkata bahwa uang yang Danang curi itu adalah uang hak anak yatim yang dikelola yayasan keluarga Alia. Saya tidak butuh permintaan maaf Danang. Saya hanya butuh keadilan, kata Alia. Dia berdiri merapikan blazernya dan berjalan keluar ruangan tanpa menoleh sedikitpun, meninggalkan Danang yang masih berlutut dengan mulut menganga. Hari persidangan tiba. Danang duduk di kursi terdakwa mengenakan rompi oranye tahanan. Dia melirik ke arah pintu masuk dan melihat mamanya masuk, dipandu oleh Arya, kakak Alia. Hati Danang melonjak girang. Namun, mama berjalan menuju kursi saksi. Hakim bertanya, "Ibu, apakah benar terdakwa Danang adalah anak yang berbakti?" Suasana hening mencekam. Mama menunduk dalam, lalu perlahan dia mengangkat wajahnya menatap Danang dengan tatapan penuh luka dan kekecewaan. "Tidak, Yang Mulia," jawab Mama dengan suara serak namun lantang. "Anak saya, Danang, dia bukan anak yang berbakti. Dia adalah anak durhaka yang telah membunuh ibunya perlahan-lahan saat masih hidup." Danang tersentak hebat. Mama bercerita, dia menabung hasil jualan sayur untuk biaya naik haji, namun Danang mencuri seluruh tabungan itu. Uang itu tidak dipakai untuk usaha. Tetangga saya yang anaknya bekerja di kota melihat Danang liburan ke Bali bersama wanita lain. Wanita itu bukan Alia. Dia memakai uang suci ibunya untuk berzina. Ruang sidang gempar. Mama menatap tajam ke arah Danang. "Saya malu punya anak yang memukul istri sebaik Alia.
Saya malu punya anak yang mencuri uang ibunya sendiri. Saya datang untuk melihat dia dihukum. Biar penjara yang mendidiknya, karena saya sudah tidak sanggup. Kata-kata itu adalah paku terakhir di peti mati kehidupan Danang. Ibunya sendiri berdiri sebagai penuntut yang paling memberatkan. Danang merasa dadanya sesak, dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Kejutan terbesar hari itu datang ketika jaksa memanggil saksi terakhir yang memberatkan. Pintu ruang sidang terbuka dan masuklah Intan. Wanita itu berjalan menunduk, menghindari tatapan semua orang. Danang terlonjak di kursinya. Harapan itu hancur berkeping-keping begitu Intan mulai berbicara di depan mikrofon. Demi menyelamatkan dirinya sendiri dari jeratan hukum, Intan telah membuat kesepakatan dengan jaksa untuk menjadi justice kolaborator. Di hadapan majelis hakim, Intan menumpahkan semua kesalahan kepada Danang. Dia bersaksi sambil menangis buaya bahwa Dananglah yang memaksanya menerima uang-uang itu. Dia mengaku bahwa Danang adalah pria manipulatif yang menjebaknya dalam hubungan terlarang dengan iming-iming kemewahan palsu. Intan bahkan menceritakan bagaimana Danang sering merendahkan Alia di depannya, menyebut istrinya sebagai wanita bodoh yang mudah dibohongi. Setiap kata yang keluar dari mulut Intan bagaikan belati yang menancap di punggung Danang. Pria itu berteriak histeris, memaki Intan sebagai pengkhianat dan pembohong. Petugas keamanan dengan sigap menahan bahu Danang, memaksanya duduk kembali dan diam. Setelah semua saksi didengar dan bukti dipaparkan, tibalah saatnya pembacaan putusan. Ketua majelis hakim mulai membacakan vonis dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Hakim menyatakan bahwa Danang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, percobaan peracunan berencana, serta penggelapan dana perusahaan dalam jumlah besar. Tidak ada satupun hal yang meringankan hukuman Danang. Hakim menjatuhkan hukuman maksimal. Danang divonis hukuman penjara selama 15 tahun ditambah denda miliaran rupiah. Palu diketuk 3 kali dengan suara dentuman keras yang terdengar, seperti lonceng kematian bagi masa depan Danang. Danang lemas, tubuhnya merosot dari kursi seolah tulang-tulangnya telah dicabut. Dia menangis meraung-raung. Saat petugas kejaksaan mulai menyeret Danang untuk dibawa kembali ke sel tahanan, pandangan Danang terkunci pada satu titik. Di barisan depan, Alia berdiri perlahan. Wanita itu tidak bertepuk tangan, tidak juga tersenyum sinis. Wajahnya tenang, damai, dan penuh kelegaan. Alia terlihat begitu bercahaya, begitu jauh dari jangkauan Danang. Danang mencoba berteriak memanggil nama Alia, berharap wanita itu akan menoleh barang sedetik saja. Namun Alia sama sekali tidak menoleh. Dia berbalik badan, berjalan keluar ruangan dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya, meninggalkan Danang yang terus meronta-ronta diseret petugas menuju kegelapan lorong penjara. Hari itu, Danang akhirnya menyadari bahwa hukuman terberat bukanlah penjara fisik, melainkan kenyataan bahwa dia telah benar-benar dihapus dari kehidupan orang-orang yang dulu tulus mencintainya. 5 tahun kemudian, matahari siang yang terik membakar aspal jalanan ibu kota yang macet dan berdebu. Di pinggiran kota, di sebuah kawasan kumuh yang padat penduduk, berdiri sebuah warung makan Tegal kecil yang dindingnya sudah kusam. Di bagian belakang warung itu, dekat selokan yang berbau menyengat, seorang pria kurus kering dengan rambut yang sudah memutih dan acak-acakan sedang duduk berjongkok mencuci tumpukan piring kotor. Pria itu adalah Danang. Dia baru saja bebas bersyarat beberapa bulan lalu. Dengan catatan kriminal yang panjang dan nama yang sudah masuk daftar hitam di mana-mana, tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya, bahkan sebagai satpam sekalipun. Harta bendanya habis tak bersisa. Ibunya meninggal dunia setahun setelah dia dipenjara. Danang kini bekerja serabutan, kadang memulung botol plastik, dan sekarang menjadi tukang cuci piring di warung ini dengan upah kadar makan dan uang rokok. Tangan yang dulu halus karena hanya memegang pulpen mahal, kini kasar, pecah-pecah, dan berbau sabun colek murahan. Pemilik warung sering membentaknya jika dia bekerja lambat. Danang yang dulu sombong dan arogan, kini hanya bisa menunduk patuh. Mentalnya sudah hancur lebur diinjak-injak. Siang itu warung sedang sepi. Danang istirahat sejenak sambil mengelap keringat di dahinya dengan lengan baju yang kotor. Matanya tertuju pada televisi tabung tua yang tergantung di sudut warung. Siaran berita sedang menayangkan liputan khusus tentang penganugerahan penghargaan wanita inspiratif tahun ini. Layar televisi menampilkan sebuah ballroom hotel mewah.
Kamera kemudian menyorot sosok wanita yang naik ke atas panggung untuk menerima piala. Jantung Danang seakan berhenti berdetak. Gelas plastik di tangannya terjatuh ke lantai. Wanita di layar televisi itu adalah Alia. Dia tampak jauh lebih muda dan cantik daripada 5 tahun lalu. Hijabnya tertata modis. Senyumnya mengembang penuh percaya diri. Narator berita menjelaskan bahwa Alia kini adalah pemilik perusahaan catering dan restoran Nusantara yang memiliki cabang di berbagai kota besar sekaligus pendiri yayasan yang membantu para korban kekerasan dalam rumah tangga untuk bangkit dan mandiri. Di samping Alia berdiri seorang pria gagah yang menatapnya dengan penuh kebanggaan dan cinta. Mereka semua tertawa bahagia. Sebuah potret keluarga sempurna yang utuh dan hangat. Danang terpaku menatap layar buram itu. Rasa sesal yang amat sangat menghantam dadanya. Bengong aja kerjaannya. Teriakan pemilik warung membuyarkan lamunan Danang. Wanita itu meletakkan piring seng di meja dekat Danang jongkok. Nih, makan siang. Danang melihat isi piring itu. Nasi putih dingin sisa kemarin dengan kuah rendang yang sudah agak berminyak dan sepotong kecil daging rendang yang alot dan hangus. Itu adalah sisa bagian dasar panci yang biasanya dibuang. Danang menyuapkan nasi dan kuah rendang dingin itu ke mulutnya. Rasanya hambar dan menyedihkan. Namun, setiap kunyahan terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Dia makan sambil menangis terseduh-seduh. Dia menyadari bahwa inilah sarapan terakhir yang sesungguhnya. Bukan sarapan mewah yang dia tinggalkan di meja makan rumahnya dulu, tapi sarapan sisa yang menjadi simbol kehancuran hidupnya selamanya. Hujan turun rintik-rintik membasahi jendela dapur rumah Alia yang hangat dan terang benderang. Aroma yang sangat familiar kembali menguar memenuhi ruangan. Alia sedang memasak rendang. Kali ini, suasananya jauh berbeda dibandingkan 5 tahun yang lalu. Tidak ada lebam di wajahnya, tidak ada rasa takut yang mencekam di dadanya. Dia mengaduk kuali besar itu dengan senandung kecil di bibirnya, mengenakan apron cantik berwarna pastel. Sepasang lengan kekar memeluk pinggangnya dari belakang dengan lembut. Dr. Arya, suami barunya, mencium pipi istrinya dan memuji aroma masakan itu. Malam itu mereka makan malam bersama Pak Kusuma dan Mama Nilam. Tawa renyah memenuhi ruang makan. Alia menyadari bahwa balas dendam terbaik bukanlah melihat musuh menderita, melainkan saat dia bisa hidup begitu bahagia hingga lupa bahwa musuhnya pernah ada. Di luar pagar rumah Alia, seorang pemulung tua berjalan tertatih-tatih menembus hujan sambil memanggul karung basah. Dia berhenti sejenak, mencium aroma rendang yang terbawa angin dari ventilasi rumah mewah itu. Perutnya berbunyi, air liurnya menetes. Pemulung itu, Danang, menatap cahaya kuning hangat yang memancar dari jendela ruang makan. Dia melihat siluet keluarga bahagia di dalamnya, rasa perih yang amat sangat menyayat hatinya. Namun, dia tahu dia tidak pantas bahkan untuk sekadar mengetuk pintu pagar. Dengan langkah berat, Danang menundukkan kepala dan kembali berjalan menjauh ke dalam kegelapan malam, membawa serta penyesalannya yang abadi. Sementara di dalam rumah, Alia tertawa lepas, benar-benar merdeka dan utuh kembali. 3 tahun kemudian, Yayasan Kekuatan Perempuan yang didirikan Alia telah berkembang pesat menjadi salah satu organisasi non-profit paling berpengaruh di ibu kota. Malam itu, Alia menjadi tuan rumah gala dinner tahunan di salah satu hotel bintang 5. Alia tampak memukau, mengenakan gaun malam panjang berwarna zamrud dengan hijab yang terbuat dari bahan berkilauan yang memancarkan aura kemakmuran dan otoritas yang lembut. Dr. Arya berdiri gagah di sisinya, memperkenalkan Alia kepada para donatur dan pejabat tinggi. Dalam pidatonya, Alia berbicara tentang pentingnya keberanian dan kemandirian finansial bagi korban KDRT. Matanya yang dulu dipenuhi kesedihan kini bersinar penuh harapan saat dia menatap ratusan wanita yang dia bantu untuk bangkit. Ia menceritakan kisahnya secara singkat, namun tegas, tanpa menyebut nama mantan suaminya. Saat acara selesai, seorang wartawan mendekat dan bertanya apakah Alia masih menyimpan dendam. Alia tersenyum tenang, "Saya tidak punya ruang untuk dendam, karena hidup saya kini terlalu penuh dengan hal-hal baik dan cinta," jawabnya, sambil menggenggam tangan Arya, lalu berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan cahaya gemerlap ballroom. Danang, yang kini berusia akhir 40-an, terus berkutat di lingkungan kumuh pinggiran kota. Ia pindah kerja dari satu warung ke warung lain, tidak pernah bertahan lama karena sikapnya yang masih cenderung pemarah dan mentalnya yang rapuh.
Suatu sore yang panas, saat ia sedang mengais-ngais sampah di depan sebuah halte bus, matanya tertuju pada selembar kertas bekas yang tersangkut di pagar. Itu adalah halaman depan dari majalah bisnis lama. Di sana, terpampang foto Alia dengan resolusi tinggi, diapit oleh Arya dan anak mereka, dengan judul besar, Sang Inspirator, dari korban menjadi konglomerat sosial. Wajah Alia terlihat begitu bahagia, tawa yang tulus terpancar dari matanya. Kontras dengan kehidupannya yang menyedihkan, Danang menatap foto itu dengan nanar. Ia memungut kertas itu, mencengkeramnya erat-erat hingga kusut. Ia tak lagi merasakan amarah, hanya rasa sakit yang dingin dan penyesalan mendalam. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan uang dan karir, tetapi juga kehilangan hak untuk hidup dalam dimensi kebahagiaan yang sama dengan Alia. Ia menghapus air mata dengan punggung tangannya yang kotor dan melanjutkan pekerjaannya, membiarkan potret kebahagiaan Alia menjadi hukuman seumur hidupnya. 1 dekade telah berlalu sejak perceraian itu. Alia kini sedang duduk di balkon rumahnya yang menghadap taman yang tenang, menikmati secangkir teh di pagi hari. Putri kecilnya sudah berusia 9 tahun, sedang bermain di halaman. Arya sedang bersiap-siap berangkat ke rumah sakit. Alia memejamkan mata, membiarkan angin lembut menerpa wajahnya. Semua badai telah berlalu. Ada momen singkat ketika ia memikirkan nasib Danang. Ia tidak tahu apakah Danang masih hidup atau sudah meninggal, dan yang mengejutkan, ia tidak lagi peduli. Perasaan kosong itu bukanlah kebencian, melainkan kedamaian sejati. Dalam hati, Alia mengirimkan sebaris doa singkat, bukan untuk mengutuk, melainkan untuk melepaskan segala sisa ikatan energi negatif. Ia sadar, kebahagiaannya bukan lagi bergantung pada penderitaan Danang, tetapi pada ketulusan yang ia tanam dalam hidupnya sendiri. Alia membuka matanya, menatap tawa anaknya, lalu tersenyum, merasakan keutuhan dirinya yang telah kembali seutuhnya. Ia telah menemukan makna sejati dari kata merdeka. 15 tahun setelah perceraian yang menggemparkan itu, Alia berdiri di atas podium kristal di markas besar PBB di New York, sebagai pembicara utama dalam forum global untuk pemberdayaan wanita. Yayasan Kekuatan Perempuan, miliknya kini telah melampaui batas negara, bekerja sama dengan organisasi internasional untuk memberikan perlindungan hukum dan modal usaha bagi penyintas KDRT di Asia Tenggara. Alia, yang kini berusia awal 40-an namun tampak jauh lebih muda dengan aura yang memancarkan kekuatan dan ketenangan, menyampaikan pidatonya dalam bahasa Inggris yang fasih dan penuh semangat. Ia berbicara bukan hanya tentang trauma, tetapi tentang transformasinya dari korban menjadi arsitek kehidupannya sendiri. Di barisan depan, Arya tersenyum bangga, memegang tangan putri mereka yang berusia 14 tahun. Putri mereka menatap ibunya dengan kekaguman yang nyata, menyerap setiap kata yang diucapkan. Saat Alia menutup pidatonya dengan tepuk tangan meriah, ia merasakan bahwa panggung dunia ini adalah bukti nyata bahwa penderitaan di masa lalu hanyalah batu loncatan menuju pencapaian yang jauh lebih besar. Sore hari di Jakarta, di tengah hiruk-pikuk kota, rumah Alia terasa seperti oasis ketenangan. Alia duduk di ruang kerjanya yang dipenuhi buku, menyelesaikan draft laporan tahunan yayasannya. Melalui jendela kaca besar, ia melihat pemandangan yang paling ia hargai. Putrinya yang kini remaja, duduk di bangku taman bersama Arya. Arya dengan sabar membantu putri mereka mengerjakan PR matematika, sesekali tertawa saat putrinya berhasil memecahkan soal yang sulit. Itu adalah pemandangan sederhana, namun bagi Alia, itu adalah segalanya. Ia mengingat kehidupan lamanya yang dipenuhi ketakutan dan kebohongan. Kini, ia memiliki kejujuran, kehangatan, dan cinta yang tanpa syarat. Alia tersenyum, meletakkan pulpennya. Ia menyadari bahwa pencapaian terbesar dalam hidupnya bukanlah piala atau yayasan yang mendunia, melainkan anak dan keluarga yang dibesarkan di atas fondasi kedamaian. Ia tidak hanya selamat dari badai, ia menumbuhkan taman di atas reruntuhan. 2 tahun berlalu setelah pidatonya di PBB. Putri Alia dan Arya, Jelita, kini telah berusia 16 tahun dan bersiap untuk melanjutkan studi di luar negeri. Bukan di jurusan bisnis, melainkan di jurusan hukum internasional dengan fokus pada hak-hak perempuan dan anak, sebuah jalur yang terinspirasi langsung dari perjuangan dan yayasan yang dibangun ibunya. Di bandara internasional yang ramai, Alia berdiri tegak di samping Arya, menatap Jelita yang tampak bersemangat di balik kacamata pintarnya. Alia merasakan kebanggaan yang meluap-luap.
Ini adalah hasil dari perjuangan yang panjang, memastikan putrinya tumbuh dalam lingkungan yang aman, berdaya, dan mampu menjadi agen perubahan. Arya memeluk Jelita dengan erat, memberikan wejangan terakhir sebelum gadis itu check-in. Alia, dengan senyum yang damai dan mata yang bersinar penuh kasih sayang, memberikan kotak bekal berisi rendang buatan rumah. Ini bekal kekuatan. Jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Sayang, bisik Alia. Jelita mengangguk, memeluk ibunya, menyadari bahwa ia bukan hanya membawa bekal makanan, tetapi juga membawa warisan kekuatan dan keadilan. Alia menyaksikan putrinya berjalan menjauh ke gerbang keberangkatan, sebuah simbol kebebasan yang kini ia nikmati seutuhnya tanpa rasa takut atau bayang-bayang masa lalu. Bertahun-tahun berlalu setelah Danang terakhir kali terlihat. Pria yang kini berusia awal 50-an itu terserang penyakit keras, sebuah kombinasi dari malnutrisi, stres, dan gaya hidup keras di jalanan. Ia ditemukan meninggal dunia di sebuah gubuk kumuh yang terbuat dari triplek dan terpal, terletak di pinggir rel kereta api yang sunyi, jauh dari kemewahan yang pernah ia kenal. Kematiannya begitu sunyi, tak ada yang menangisi, tak ada yang peduli, tak ada yang mengenali. Polisi yang menemukan mayatnya menemukan satu-satunya benda yang tersimpan di saku celananya yang robek, selembar kertas majalah yang sudah menguning dan lecek. Kertas itu menampilkan foto Alia, yang tersenyum bahagia, bersama keluarga barunya yang utuh, diapit oleh tulisan, Sang Inspirator. Danang telah menjalani hukuman seumur hidupnya, menyaksikan dari jauh kebahagiaan yang dia hancurkan sendiri. Setelah identitasnya dikonfirmasi melalui sidik jari, hanya ada satu orang yang diberitahu, Pak Anwar, pengacara yang menjebloskannya ke penjara. Pak Anwar hanya mengangguk setelah menerima telepon singkat itu, menutup berkas Danang untuk selamanya, dan melanjutkan pekerjaannya. Tidak ada lagi yang tersisa dari Danang, kecuali penyesalan dan sebuah foto yang menjadi saksi bisu kejatuhan seorang tiran ke dalam kegelapan abadi.